Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam Kori warahmatullahi dan wabarakatuh. teman-teman semuanya. Ya, Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan subbab tujuan dan metode pengukuran risiko dalam manajemen risiko akan mempresentasikan materi pada hari ini. Bisa di next slide. Ya, untuk anggota kami sendiri dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Nazoeka Putri. Selanjutnya untuk rekan saya ada Azahrani Hafsyah Falyandri dan juga ada Lailatul Istiana. Bisa di next. Untuk pembahasan pertama kita, Kak, untuk pengukuran risiko ini adalah definisinya terlebih dahulu. Apa sih itu pengukuran risiko seperti yang tersedia di layar ini, di share screen? Untuk pengukuran risiko merupakan tahap analisis dalam manajemen risiko yang berfokus pada pemberian besaran terukur terhadap risiko yang sudah diidentifikasi. Nah, pada bagian definisi ini kita memahami bahwa pengukuran risiko ini merupakan tahap analisis dalam manajemen risiko, yang artinya setelah risiko ini diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengukur besarnya potensi kerugian. Untuk hasil pengukuran yang digunakan untuk mengetahui potensi kerugian, menentukan prioritas penanganan, serta membantu organisasi mengalokasikan sumber daya secara efektif. Misalnya suatu risiko yang jarang terjadi namun dampaknya besar. Nah, bisa aja lebih diprioritaskan dibandingkan risiko yang sering muncul tapi dampaknya kecil. Nah, dengan begitu organisasi ini juga bisa mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran. Nah, untuk pengukuran risiko ini tujuan akhirnya ataupun fokus utamanya adalah mengubah ketidakpastian menjadi informasi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih terarah dan akuntabel. Bisa di next slide. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran pengukuran risiko. Untuk peran ini sendiri, kami mengambil 5 peranan besar, seperti yang terlihat pada PPT. Yang pertama ini adalah menentukan prioritas penanganan. Dalam penentuan prioritas penanganan ini ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan potensi dampak sehingga intervensi dilakukan pada risiko yang paling kritis terlebih dahulu. Maksudnya ini adalah setelah kita mengukur risiko, langkah praktis berikutnya adalah menentukan prioritas penanganan. Nah, untuk prioritas ini juga bukan sekedar berdasarkan frekuensi ataupun dampak secara terpisah, melainkan kombinasi dari keduanya, misalnya melalui skor risiko, probabilitas dengan dampak, ataupun matriks probabilitas dan dampak. Nah, dalam praktik, tim manajemen yang berkaitan itu harus yang pertama itu menetapkan skala penilaian, misalnya dari skor 1 sampai 5 untuk probabilitas dan dampaknya. Selain itu, mereka juga harus menghitung skor untuk tiap-tiap risiko ini. Selanjutnya juga mereka harus memeriksa faktor tambahan seperti kecepatan terjadinya atau velocity, serta keterkaitan antar risiko dan juga exposure sistemiknya. Intinya untuk penentuan prioritas ini adalah keputusan alokasi tindakan didasarkan pada prioritas. Nah, nantinya risiko dengan skor tertinggi mendapat tindakan mitigasi yang lebih cepat ataupun segera. Sedangkan yang rendah ini bisa dipantau terlebih dahulu. Setelah menentukan prioritas tadi, peran pengukuran risiko adalah sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi. Di sini, seperti yang terlihat, intinya adalah memilih jenis respons yang paling tepat, yaitu menghindari, mengurangi, mengirim, serta menerima berdasarkan karakteristik risiko dan efisiensi biaya. Untuk penjelasannya lebih detail adalah data hasil pengukuran ini menjadi dasar untuk merancang strategi mitigasi yang sesuai. Seperti untuk langkah-langkahnya ada identifikasi pilihan pengendalian, yaitu dengan eliminasi, pengurangan, transfer hingga penerimaan. Yang selanjutnya adalah evaluasi efektivitas setiap opsi terhadap pengurangan risiko.
lalu perbandingan biaya implementasi, hingga pemilihan kombinasi kontrol yang optimal. Misalnya untuk kontrol teknis dalam pengurangan probabilitas dan asuransi untuk mengurangi dampak finansial. Nah, intinya dari penyusunan strategi mitigasi ini adalah seperti setiap strategi perlu direncanakan dengan indikator keberhasilan ataupun bisa kita sebut dengan KPI. Selain itu ada jadwal implementasi hingga pemilik tindakan. Yang pada akhirnya strategi mitigasi ini harus proporsional terhadap ukuran risiko dan sesuai dengan risk appetite organisasi. Selanjutnya adalah pendukung efisiensi alokasi sumber daya. Nah, dalam pengukuran risiko ini memungkinkan perhitungan prioritas investigasi, mitigasi. Untuk praktiknya ini seperti kita menghitung expected loss atau skor risiko sebagai dasar pembobotan, kemudian menilai efektivitas biaya, misalnya penurunan skor per rupiah yang dikeluarkan dengan mengarahkan dana tenaga dan juga waktu ke risiko yang memberi manfaat mitigasi terbesar sehingga nantinya sumber daya digunakan secara efektif. Selain itu, untuk peran ini ada sebagai alat komunikasi kepada pemangku kepentingan. Dalam alat komunikasi ini, hasil pengukuran bukan hanya untuk tim resiko, tetapi juga direkomendasikan sebagai um, alat komunikasi yang penting. Seperti prakteknya adalah seperti menyediakan dashboard risiko dengan metrik inti, yaitu ada seperti top risk, score, trend, residual, ataupun target. Selanjutnya untuk peran ini adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Untuk pengukuran risiko, mereka menyuplai parameter kuantitatif yang diperlukan untuk mengevaluasi alternatif strategi. Nah, untuk level praktisi, data pengukuran digunakan untuk membandingkan skenario, misalnya skenario keputusan, misalnya skenario best case versus worst case. Selanjutnya adalah seperti melakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana hasil berubah bila asumsinya berbeda. Begitu. Jadi intinya adalah memperkuat keputusan strategis dengan data risiko, yaitu menimbang pilihan berdasarkan kemungkinan, dampak, hingga konsekuensi dari finansial tersebut. Bisa di next. Selanjutnya adalah manfaat pengukuran risiko. Ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan kesiapan organisasi. Dengan adanya mekanisme respons dini atau early warning system dalam pengukuran risiko, organisasi bisa bereaksi saat risiko muncul, tetapi sudah siap menghadapi perubahan baik dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya pada potensi gangguan pada rantai pasok. Nah, organisasi ini bisa menyesuaikan strategi operasional yang lebih awal sehingga dampak negatifnya ini dapat diminimalkan. Intinya adalah antisipasi pada organisasi dalam menghadapi kemungkinan risiko. Yang kedua ini adalah mendukung inovasi terukur. Manfaat ini berbasis perhitungan, di mana keputusan strategi seperti ekspansi pasar atau peluncuran produk baru dapat diambil berdasarkan data risiko, bukan sekedar spekulasi saja. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan ke pemangku kepentingan. Highlight dalam poin ini adalah transparansi pengelolaan risiko dalam meningkatkan kredibilitas di mata investor, regulator, hingga masyarakat. Yang keempat dari manfaat ini adalah memperkuat keberlanjutan organisasi, di mana sistem pengukuran risiko yang baik mengurangi potensi kerugian jangka panjang dan menjaga stabilitas operasi, mendukung prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Bisa di next slide. Di sini adalah materi terkait kaitan pengukuran risiko dengan manajemen risiko. Untuk kaitannya sendiri ada 3 aspek, yaitu yang pertama ini adalah dasar evaluasi risiko.
Untuk pengukuran risiko ini menjadi fondasi bagi tahap evaluasi dalam manajemen risiko, yang artinya evaluasi ini tidak bisa dilakukan dengan tepat jika risiko tidak memiliki ukuran yang jelas. Nah, organisasi nantinya perlu membandingkan tingkat risiko dengan standar atau toleransi yang telah ditetapkan, sehingga nantinya untuk data terukur, proses evaluasi bisa dilakukan secara objektif dan akurat. Selanjutnya adalah landasan pengendalian risiko. Di sini, strategi mitigasi, transfer, maupun penerimaan risiko ditentukan berdasarkan tingkat pengukuran risiko. Jadi, jika pengukurannya tidak tepat, strategi pengendalian yang diterapkan juga bisa meleset atau menimbulkan kerugian tambahan bagi manajemen itu sendiri. Yang ketiga adalah monitoring dan adaptasi. Di sini resiko bersifat dinamis, yang artinya pengukuran berkala memungkinkan organisasi memantau dan menyesuaikan strategi seiring perubahan kondisi. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah dimensi pengukuran risiko. Yang pertama adalah frekuensi terjadinya risiko. Di dimensi pertama ini adalah frekuensi, yaitu seberapa sering sih suatu risiko muncul dalam periode tertentu. Mengukur frekuensi ini juga membantu organisasi memahami pola kejadian risiko dan kecenderungannya dalam periode atau jangka yang panjang. Untuk frekuensinya dapat dikategorikan seperti misalnya hampir nihil, sedikit ada, ataupun hampir tidak ada, hingga pasti ada. Nah, data ini menjadi dasar untuk menghitung rata-rata kerugian, menilai tren dari periode ke periode, hingga nantinya akan dirancang strategi pencegahan yang sesuai. Selanjutnya adalah tingkat keparahan risiko. Di dimensi ini, mereka menilai besarnya dampak risiko, baik finansial maupun non-finansial. Yang dimana analisis keparahan penting untuk risiko, karena risiko yang jarang terjadi namun berdampak besar tetap harus menjadi prioritas dalam pengelolaan risiko. Yang ketiga adalah nilai kerugian yang rata-rata. Di dimensi ini, nilai kerugian ini memberi gambaran objektif tentang potensi beban risiko yang mungkin ditanggung oleh organisasi. Selanjutnya dari dimensi ada variasi dan perubahan nilai kerugian. Di variasi dan perubahan nilai kerugian ini, mereka memantau fluktuasi kerugian antar periode untuk deteksi ketidakpastian dan penyesuaian strategi. Yang terakhir adalah dampak keseluruhan terhadap organisasi. Organisasi di organisasi nantinya akan mengkaji kerugian langsung dan tidak langsung agar mitigasi lebih komprehensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada pembahasan mengenai konsep statistik atau probabilitas dalam mengukur sebuah resiko gitu ya. Di sini yang pertama ada konsep probabilitas. Probabilitas itu sendiri adalah dasarnya ini adalah alat statistik untuk mengukur seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kemungkinan sebuah resiko itu terjadi itu. Khususnya kalau di sini di dalam satu bisnis atau perusahaan ya. Nah, terus di dalam manajemen risiko, probabilitas ini membantu perusahaan untuk memahami ketidakpastian dengan melihat dua dimensi utama yang tadi udah disebutin sama Najwa sebelumnya. Ada di sini ada frekuensi dan kegawatan gitu atau seberapa seringnya terjadi masalah atau kejadian tersebut dan juga kegawatan atau seberapa besar dampaknya terhadap bisnis dan perusahaan. Nah, dengan probabilitas ini atau dengan menggunakan konsep probabilitas, perusahaan bisa lebih fokus kepada resiko yang memiliki peluang tinggi untuk terjadi sekaligus dampak yang besar, serta menjadikannya dasar untuk menyusun strategi mitigasi yang tepat. Boleh di next.
Oke, selanjutnya di sini ada benar. Di sini ada menghitung probabilitas. Di sini caranya itu yang pertama itu kita harus mengidentifikasi semua kemungkinan peristiwa atau semua kemungkinan resiko yang akan terjadi gitu ya. Terus juga yang kedua hitung frekuensi kejadian dengan rumus jumlah kejadian yang diinginkan atau total kemungkinan kejadian. Nah, di sini contohnya di situ ada sebuah pabrik mencatat 50 hari produksi. Nah, dalam periode itu 5 hari terjadi kerusakan mesin dan 45 hari itu nggak ada kerusakan mesin. Lalu berarti cara ngitungnya itu jumlah kejadian yang diinginkan atau tadi jumlah terjadinya masalah atau suatu kejadian di situ kan ada 5 hari ya, lima hari terjadi kerusakan mesin. Berarti 5 dibagi 50 atau 50 hari produksi itu. Dan hasilnya sini 0,1 atau 10%. Artinya dalam 100 hari produksi itu, dalam 50 hari produksi itu diperkirakan ada 10 hari mesin yang rusak. Itu. Terus boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada metode probabilitas. Di sini yang pertama ada klasikal atau semua kemungkinan itu dianggap sama besar. Misalnya nih, perusahaan punya ekspedisi, punya 5 armada atau 5 truk gitu ya, dengan kondisi setara. Nah, probabilitas truk mana yang bakal dipilih untuk satu pengiriman itu 1/5 atau kemungkinan satu armada truk itu dipilih, itu kemungkinannya adalah 1/5. Terus yang kedua di sini ada frekuensi relatif, yang ini tuh berdasarkan data yang udah ada atau data historis. Contohnya, misalnya dari 200 transaksi online, 20 kali itu terjadi retur barang. Nah, kita di sini bisa tahu nih, berarti dari data ini probabilitas retur ada 20/200 atau sebanyak 10% gitu. Terus yang ketiga di sini ada subjektif atau berdasarkan intuisi atau pengalaman seorang ahli gitu. Jadi ini tuh seorang ahli gitu yang menilai sebuah probabilitas. Misal, manajer marketing memperkirakan peluang peluang keberhasilan kampanye produk baru sebesar 40% berdasarkan pengalaman, meski datanya belum ada gitu. Jadi dia kayak mengandalkan pengalaman dia atau ya pengetahuan dia gitu. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini ada jenis peristiwa dalam probabilitas. Yang di sini pertama ada mutually exclusive event atau peristiwa yang saling mendiadakan dan tidak bisa terjadi bersamaan. Misal, pelanggan hanya bisa membayar tunai atau menggunakan kartu dalam satu transaksi. Nggak bisa kan kita bayar cash juga, QRIS juga gitu dalam satu transaksi. Jadi pilih salah satu. Terus yang kedua ada inclusive events atau di sini peristiwa yang bisa terjadi bersamaan. Contohnya misalnya pelanggan atau konsumen bisa membeli produk merek A sekaligus merek B dalam satu kali belanja. Kan kita kalau belanja bisa beli banyak kan, maksudnya kita bisa pilih nggak cuma satu jenis aja gitu. Terus yang ketiga sini ada compound events, yaitu peristiwa atau gabungan dari beberapa kejadian. Nah, di sini tuh dibagi jadi dua, ada independent events, ada conditional events. Nah, independent events ini satu kejadian tidak memengaruhi yang lain. Misalnya sini contohnya penjualan produk kosmetik tidak mempengaruhi penjualan elektronik di misalnya di toko sampingnya gitu ya, karena kan dari jenis produknya aja udah beda gitu. Terus yang kedua ada conditional events atau satu kejadian yang dipengaruhi oleh yang lain atau kondisional gitu ya bahasa gampangnya. Contohnya sini probabilitas konsumen membeli produk premium lebih tinggi jika sebelumnya membeli produk versi reguler. Maksudnya sini mungkin kayak standar dia jadi naik gitu ya setelah membeli misalnya produk yang biasa terus kayak uh, pengen naikin kualitas konsumsinya atau yang lainnya gitu. Jadi
dia membeli produk yang lebih premium gitu. Boleh di next. Oke, di sini di pembahasan yang ketiga ada kegunaan probabilitas dalam manajemen risiko. Di sini konsep probabilitas memiliki peran yang sentral dalam manajemen risiko karena bisa membantu perusahaan memahami kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berpotensi merugikan perusahaan atau bisnis. Dengan mengetahui peluang sebuah kejadian, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi risiko atau masalah tersebut. Nah, dengan pendekatan ini atau probabilitas ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada dugaan atau intuisi, tapi memiliki dasar perhitungan yang lebih rasional dan terukur. Itu karena tadi di beberapa metodenya juga dihitung dengan data yang udah ada gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada contoh penerapannya, contoh penerapan probabilitas di manajemen risiko. Atau di perusahaan atau bisnis gitu ya. Yang pertama sini ada perbankan. Di sini probabilitas bisa digunakan untuk menilai resiko kredit macet gitu. Kalau misal peluang gagal bayar itu tinggi, bank bisa menaikkan bunganya atau memperketat syarat pinjaman. Terus yang kedua juga bisa digunakan di rantai pasok gitu. Perusahaan bisa memperkirakan risiko keterlambatan bahan baku, jadi mereka lebih aware dari awal untuk siapin pemasok cadangan. Nah, terus ada juga dipakai di produk baru gitu. Perusahaan, misalnya di sini perusahaan teknologi menilai probabilitas keberhasilan lewat survei pasar dan tren industri. Itu boleh di next. Nah, ini juga ada penggunaan probabilitas atau contoh penerapannya juga dalam manajemen risiko. Ini yang pertama ada perencanaan krisis. Di sini gunanya untuk memahami kemungkinan terjadinya krisis dan menyiapkan respons gitu. Jadi dengan probabilitas ini perusahaan bisa memperkirakan seberapa besar kemungkinan krisis itu terjadi, lalu menyiapkan respon yang tepat gitu, enggak kurang dan enggak lebih. Jadi uh, perusahaan tuh atau sebuah bisnis nggak nunggu masalah datang dulu baru panik, tapi udah ada rencana cadangan gitu sebelumnya atau udah disiapkan dulu um, respon dan cara mengatasinya gitu. Terus yang kedua ada asuransi. Di sini gunanya untuk menghitung premi dan klaim berdasarkan peluang resiko. Misalnya, semakin tinggi resiko seorang terkena penyakit atau kecelakaan, maka probabilitasnya juga tinggi. Itu otomatis premi yang harus dibayarkan jadinya lebih mahal. Jadi, perusahaan asuransi itu bisa pakai probabilitas ini untuk menyeimbangkan antara peluang resiko dan jumlah premi. Terus juga di investasi, di sini probabilitas bisa digunakan untuk menilai probabilitas return dan risiko investasi. Misal ada investasi yang peluang untungnya gede, tapi resikonya juga tinggi gitu. Atau sebaliknya, jadi investor bisa ngambil keputusan lebih bijak karena ada perhitungan probabilitas ini dulu. Terus selanjutnya manajemen proyek. Ini digunakan untuk mengukur peluang proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Jadi sebuah tim gitu ya atau sebuah manajemen bisa mengantisipasi hambatan yang mungkin nantinya bakal muncul di tengah-tengah proyek. Gitu, boleh di next. Nah, baik selanjutnya di sini ada distribusi probabilitas. Di sini distribusi probabilitas itu digunakan ketika situasi kejadian atau peristiwa tuh lebih kompleks. Jadi perusahaan dapat menggunakan distribusi probabilitas untuk menggambarkan variasi kemungkinan hasil dari suatu peristiwa atau dari suatu masalah. Nah, di sini ada tiga jenis distribusi yang kami paparkan. Di sini ada distribusi normal. Ini itu yang mungkin yang paling mendasar atau yang paling sering ditemui ya karena di sini berdasarkan atau terfokus
di sekitar rata-rata atau gimana ya? Sebagian besar data itu fokusnya di sekitar rata-rata gitu. Terus contohnya misalnya kalau misalnya kita mengukur tinggi badan gitu ya, tinggi badan kebanyakan nilainya kan akan ada di rata-rata. Terus eh, orang-orang atau teman-teman yang tingginya itu tinggi banget atau pendek banget itu pasti jumlahnya lebih dikit dari yang eh, rata-rata itu. Jadi distribusi normal itu tuh berdasarkan data rata-rata. Terus yang kedua ada distribusi binomial. Sini ada dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal atau iya atau tidak gitu. Terus juga yang ketiga di sini ada distribusi Poisson. Di sini menghitung jumlah dalam kejadian periode tertentu. Misalnya yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya, kerusakan mesin per bulan atau per berapa hari gitu atau mungkin per tahunnya berapa kayak gitu. Jadi dengan menggunakan distribusi Poisson ini perusahaan bisa memperkirakan seberapa sering kejadian langka tapi berulang gitu atau mungkin dampaknya bisa jadi besar ke sebuah bisnis atau perusahaan gitu. Terus boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah metode pengukuran resiko. Metode pengukuran resiko ini adalah metode atau cara yang digunakan dalam upaya untuk menentukan kemungkinan suatu resiko terjadi dan dampak yang ditimbulkannya terhadap suatu organisasi atau perusahaan, bisnis maupun proyek. Jadi dengan pengukuran resiko ini kita dapat memahami seberapa besar masalah yang dihadapi dan menyiapkan langkah apa yang tepat dan sesuai dengan prioritas untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Terus metode pengukuran ini dapat menyusun rencana yang efektif dalam menangani setiap resiko yang terjadi. Eh, dengan adanya metode pengukuran resiko ini, sebuah perusahaan atau organisasi dapat eh, mengurangi jumlah keputusan yang dibuat secara impulsif. Nah, metode pengukuran ini mempunyai dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Boleh di next. Yang pertama ini metode kualitatif ini diukur berdasarkan deskripsi, persepsi, penilaian ahli, dan skala. Ini mulai dari rendah, menengah, dan tinggi yang bersifat subjektif atau berdasarkan opini pribadi. Metode kualitatif sendiri ini apa ya dapat menyederhanakan resiko agar mudah dipahami karena memberikan gambaran umum yang membantu dalam pengambilan keputusan awal. Metode kualitatif ini dapat dilakukan dengan cepat karena tidak membutuhkan eh, tidak membutuhkan perhitungan statistik dan angka yang pasti. Eh, jadi, metode kualitatif ini berguna ketika sebuah bisnis atau organisasi membutuhkan analisis yang cepat dan cocok untuk bisnis atau organisasi yang baru memulai manajemen risiko. Nah, teknik pengukuran yang sering digunakan pada metode kualitatif yaitu ada matriks resiko dan register resiko. Boleh di next. Matriks resiko. Metode matriks pengukuran resiko adalah analisis kualitatif yang memetakan resiko ke dalam tabel berdasarkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu resiko dan dampak keparahannya untuk menentukan tingkat resiko dan memprioritaskan penanganannya. Jadi dengan matriks ini perusahaan atau organisasi itu dapat dengan jelas
melihat resiko mana yang harus diprioritaskan dan resiko mana yang sekiranya masih bisa ditoleransi. Boleh di next. Ini ada gambar dari matriks resiko. Matriks resiko yang saya ambil ini 5 kali 5. Terus komponen matriks ini ada likelihood atau kemungkinan. Jadi likelihood ini menggambarkan seberapa besar peluang suatu resiko akan terjadi. Ini yang ada di sumbu Y, itu ada skala 1 sampai 5. Skala 1 itu ada rare atau sangat rendah yang berarti hampir tidak pernah terjadi. Terus ada unlikely atau rendah yang berarti kecil kemungkinannya terjadi. Terus ada moderate, itu yang berarti sedang, yang berarti memiliki peluang hal tersebut dapat terjadi. Terus ada yang keempat itu likely atau tinggi, yang berarti besar kemungkinannya terjadi. Terus yang level paling tinggi itu ada almost certain atau sangat tinggi, yang berarti kemungkinannya lebih sangat besar eh, dapat terjadi. Terus yang kedua ada impact, itu impact yang ada di sumbu X. Itu menggambarkan seberapa besar konsekuensi yang akan dihadapi jika kemungkinannya terjadi. Ini juga sama skalanya dari 1 sampai 5. Itu yang skala 1 ada insignificant atau sangat rendah, yang berarti dampaknya sangat kecil atau hampir tidak terasa. Terus ada minor, yang kedua itu rendah, yang berarti dampaknya ada, tapi tidak terlalu mengganggu operasional. Terus yang ketiga signifikan atau sedang, yang berarti cukup terasa dan dapat menyebabkan terganggunya sebagian proses. Terus yang keempat ada major atau tinggi, yang berarti dapat menimbulkan kerugian besar dan mengganggu keberlangsungan proses operasional. Terus yang terakhir ada severe atau sangat tinggi, yang berarti sangat parah dan dapat menimbulkan kerugian besar. Terus yang ketiga ada risk level atau level resiko. Level resiko ini yang ada di tengah-tengah itu yang macam-macam warna, itu hasil gabungan dari likelihood dan impact yang warna hijau atau low risk, yang berarti resiko dapat diterima atau dapat dimonitor saja. Terus yang kuning atau orange itu medium risk, yang berarti perlu diadakan mitigasi atau pencegahan. Terus yang merah itu berarti high risk, yang berarti harus segera ditangani dengan prioritas tinggi. Nah, eh, matriks 5 kali 5 ini tuh dapat dikatakan bersifat fleksibel karena bisa ditentukan berdasarkan data atau objektif. Jadi kalau perusahaan punya data historisnya, nilai resikonya itu ditentukan berdasarkan faktanya. Misal berapa kali resiko terjadi sebelumnya dan berapa kerugian yang pernah dialami. Misalnya suatu perusahaan mengalami kerusakan mesin 4 kali atau 5 kali dalam setahun. Eh, itu bisa diberi nilai 4 atau likely atau tinggi. Terus misalnya kerugian sekali rusak itu 500 juta, maka dampaknya bisa diberi nilai 5 atau severe. Nah, tapi kalau nggak ada data lengkapnya atau nggak ada data detailnya, perusahaan bisa menilai secara subjektif berdasarkan pengalaman yang pernah dialami dan penilaian ahlinya. Boleh di next. Selanjutnya ini teknik yang kedua ada register resiko. Register resiko ini alat untuk mendokumentasikan resiko-resiko dan tindakan untuk mengelola resiko yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi agar kerugian dari resiko tersebut dapat teratasi.
Jadi jika resiko belum terjadi, maka dapat dikelola dan dicegah agar tidak terjadi atau dapat meminimalisir dampaknya. Kalau sudah terjadi, resiko dapat dikelola agar tidak terulang kembali. Risiko ini mengidentifikasi, mencatat, menyusun tindakan untuk mengolah resiko tersebut. Boleh di next? Boleh di next. Nah, selanjutnya ada komponen register risiko atau hal-hal yang harus disertakan dalam register risiko. Ini ada ini juga ada gambar dari contoh register risiko. Jadi hal yang harus disertakan itu ada unit kerja atau kegiatan pelayanannya, terus resiko-resiko yang pernah terjadi, tingkat resikonya, eh, apa sih rendah, sedang atau tinggi, ini bisa dihitung pakai matriks resiko, terus penyebab terjadinya, akibat akibat apa yang akan ditimbulkan jika terjadi, terus upaya penanganan yang pernah dilakukan, pencegahan agar tidak terjadi lagi, penanggung jawab dan pelaporan. Jadi registrasi resiko ini eh, di apa ya, dibuat dalam bentuk tabel agar kita bisa melihat secara keseluruhannya itu. Mulai di next. Selanjutnya ini ada metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Berbeda dengan metode kualitatif yang bersifat objektif, metode kuantitatif ini bersifat subjektif, metode kuantitatif ini bersifat objektif dan lebih terstruktur. Jadi metode kuantitatif ini apa ya, pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis dalam bentuk angka atau numerik untuk menilai kemungkinan dan dampak resikonya. Metode kuantitatif ini cocok digunakan untuk menganalisis finansial yang melakukan perhitungan pada dampak resiko dalam bentuk nilai moneter dan angka konkret, sehingga membantu dalam strategi pencegahan yang lebih efektif. Teknik pengukuran yang sering digunain pada metode kuantitatif itu ada value at risk dan Monte Carlo simulation. Boleh di next. Nah, yang pertama value at risk. Value at risk merupakan cara untuk mengukur kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Value at risk banyak digunakan pada sektor keuangan, perbankan, dan investasi, tapi bisa juga digunakan di setiap bisnis. Nah, value at risk ini punya komponen utama, yaitu ada tingkat kepercayaan atau confidence level. Ini biasanya ada di 95% atau 99%. Terus horizon waktunya misalnya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Terus nilai kerugian maksimumnya, ini berarti berapa besar kerugian yang mungkin terjadi. Dan rumus sederhananya atau parametrik eh, FAR ya. Ini ada rumusnya FAR sama dengan Z dikali standar deviasi dikali eh, akar T. Z berarti nilai distribusi normal, standar deviasi, dan T untuk horizon waktunya. Boleh di next. Ini ada contoh soal sederhana untuk value at risk. PT Fresh di Nusantara adalah perusahaan distribusi minuman kemasan. Dari data 1 tahun terakhir, pendapatan harian rata-ratanya 50 juta, standar deviasi pendapatannya 8 juta. Manajemen ingin tahu seberapa besar kerugian maksimal dalam 1 hari dengan tingkat keyakinan 95%. Ini kita pakai contoh sederhana dulu yang dimana data-datanya itu sudah tersedia di soal. Terus tadi dari rumus yang tadi berarti kita perlu mencari Z, standar deviasinya dan waktunya. Eh, di sini Z-nya itu confidence level itu kan 95%. Jadi
Jadi nilai distribusi normalnya itu 1,65. Itu adalah angka pasti ketika confidence levelnya 95%. Terus standar deviasinya 8 juta dan waktunya itu yang dipertanyakan itu 1 hari. Maka kita masukkan ke rumus 1,65 dikali 8 juta dikali akar 1 berarti 13.200.000. Berarti ada peluang 5% pendapatan harian turun lebih dari 13,2 juta dari rata-rata. Ini tuh 5% dari 100% keseluruhan. eh Maksudnya yang apa ya, yang selain tingkat keyakinan gitu. Jadi artinya pada hari terburuk pendapatan bisa jatuh menjadi sekitar 36,8 juta. Itu dari 50 juta dikurang 13,2 juta. Boleh di next. Selanjutnya ada teknik kedua, Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation merupakan teknik simulasi dengan banyak percobaan pakai angka acak untuk memperkirakan kemungkinan hasil. Monte Carlo simulation dapat membuat ribuan kemungkinan dari satu hasil perhitungan berdasarkan input yang tidak pasti. Monte Carlo simulation punya hasil berbentuk distribusi, bukan angka tunggal, dan teknik ini tidak mempunyai rumus pasti. Terus ada komponen utama yang dimiliki Monte Carlo simulation. Itu yang pertama input acak. Itu menggunakan data historis, misalnya data penjualan yang variabelnya tidak pasti seperti harga bahan baku. Lalu dibuat simulasi variasi acaknya. Terus ada jumlah simulasi yang berarti semakin banyak jumlah simulasi, maka hasilnya akan semakin mendekati kenyataan. Terus yang ketiga distribusi probabilitas. Ini untuk menunjukkan bagaimana kemungkinan nilai dari variabel acak tersebut menyebar. Terus ada simulasi menghasilkan angka acak untuk variabel input. Di setiap kombinasi input menghasilkan satu hasil simulasi. Dan output distribusi hasil. Setelah ribuan simulasi, kita dapat distribusi hasil. Em, Kayak nilai, enggak nilai akhir, kayak distribusi akhirnya gitu. Monte Carlo simulation ini dapat melihat seberapa sering dan seberapa parah peluang rugi atau untung sebuah perusahaan dalam kondisi yang tidak pasti. Karena Monte Carlo simulation ini dapat memperkirakan kemungkinan hasil di masa depan dengan skenario acak. Dengan skenario acak dan dapat mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap hasilnya dan mengevaluasi opsi keputusan yang berbeda dalam kondisi penuh resiko. Maka dari itu, teknik ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas, termasuk peluang ekstrim yang jarang tapi mungkin terjadi. Boleh di next. Ini ada contoh soal sederhana dari Monte Carlo Simulation. PT Fresh di Nusantara memproduksi jus botol. Laba bulanan mereka tergantung dari 3 faktor yang tidak pasti. Harga jual per botol rata-rata 10.000, jadi bisa naik atau turun 1.000. Jadi antara 9.000 sampai 11.000. Terus biaya produksi per botol rata-rata 6.000, bisa bervariasi 500 perak. Jadi bisa antara 5.500 sampai 6.500. Dan jumlah penjualan rata-rata 20.000 botol. Bisa bervariasi 2.000 botol. Jadi bisa antara 18.000 sampai 22.000. Nah, berapa kemungkinan laba bulanannya dan seberapa besar resiko labanya turun di bawah 50 juta? Boleh di next. Ini kita tuliskan dulu eh, data-data yang perlu ditulis kayak harga jual, biaya produksi, dan jumlah
penjualannya dengan rentang waktu yang sesuai dengan soal. Terus karena tadi soalnya nanya laba, eh, nanya ya kan, labanya, maka oh ya, seberapa besar resiko labanya, maka kita masukkan rumus mencari laba, yaitu harga jual dikurang biaya produksi dikali jumlah penjualannya. Lalu kita buat simulasi acaknya. Di sini karena ini contoh sederhana, jadi kita cuma membuat 5 kali percobaan. Jadi ada simulasi 1 sampai 5 dengan harga jual, biaya produksi, penjualan ini dengan berbeda-beda dan random. Lalu dimasukkan ke rumus laba dan mendapat hasil ini yang dapat dilihat di layar. Lalu habis itu kita cari rata-ratanya dengan cara menambahkan seluruh jumlah total perhitungan si laba lalu dibagi eh, seberapa banyak datanya. Habis itu kita mendapatkan hasil 77,1 juta. Jadi jika dilihat laba terendahnya itu 62 juta, laba tertingginya 105,6 juta. Dan jadi tidak ada skenario di bawah 50 juta yang berarti resiko rendah. Jadi dengan asumsi variasi harga, biaya, dan penjualan yang ada, resiko laba jatuh di bawah 50 juta sangat kecil. Hampir tidak terjadi di 5 kali percobaan ini atau 5 simulasi. Maka perusahaan bisa lebih percaya diri, tapi tetap harus waspada jika biaya produksi naik lebih besar dari 1.000 atau penjualan turun drastis. Eh, hmm, Kalau misalnya eh, simulasi ini pakai angka lain, apakah hasilnya akan tetap 77,1 juta? Itu enggak, karena angka inputnya berbeda. Jadi, maka hasil laba tiap simulasi akan berubah dan otomatis rata-ratanya juga berubah. Terus, jadi apa gunanya sih angka random itu? Itu karena Monte Carlo ini bukan untuk cari satu jawaban pasti, tapi untuk kasih gambaran berapa kemungkinan laba yang bisa terjadi dalam berbagai kondisi dan seberapa besar resiko kalau harga jual turun atau biaya naik. Makanya kalau di dunia nyata, simulasi ini bisa dijalankan ribuan kali pakai komputer supaya hasilnya lebih akurat. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi intinya yang pertama di sini pengukuran resiko berperan penting dalam identifikasi resiko untuk pengambilan keputusan sehingga membantu menentukan prioritas, strategi mitigasi, dan efisiensi alokasi sumber daya yang tepat gitu. Terus yang kedua, konsep probabilitas di sini berperan penting untuk memahami tingkat ketidakpastian, lalu untuk menghitung peluang terjadinya risiko dan menyusun strategi mitigasi berbasis data yang objektif. Dan yang terakhir di sini metode pengukuran risiko dapat diterapkan secara praktis melalui pendekatan kualitatif seperti yang tadi sudah dijelaskan Lail, matriks risiko dan register risiko untuk pemetaan awal, serta bisa juga dilakukan dengan pendekatan kuantitatif seperti value at risk dan Monte Carlo simulation untuk analisis numerik yang lebih mendalam. Oke, boleh di next. Boleh di next, Jihan. Oke, di sini selanjutnya ada daftar pustaka yang atau referensi yang kami gunakan. Boleh di next lagi. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya, dipersilahkan dengan menulis pertanyaannya teman-teman
Oke. Mungkin di sini ada Nanda, boleh Nanda. Oke, terima kasih atas presentasinya yang sangat cukup jelas dari kelompok 4. Pertanyaan saya, tadi kan sudah disebutkan bahwa di metode kuantitatif itu ada metode seperti value at risk dan juga Monte Carlo simulation yang dikatakan mampu memberikan hasil yang lebih objektif karena berbasis data numerik berbeda dengan kualitatif gitu kan yang berdasarkan pendapat subjektif. Nah, mengingat juga risiko yang seringkali dipengaruhi eksternal itu kadang sulit diprediksi kayak data-datanya itu bisa berubah-berubah dari faktor eksternal dan internal. Nah, gimana caranya sebuah perusahaan itu bisa mengkombinasikan pendekatan dari kualitatif dan kuantitatif tersebut supaya keputusannya itu dapat keputusan mitigasinya itu dapat komprehensif dan tidak bias gitu terhadap faktor-faktor yang terjadi yang cuma pada angka yang terjadi di kuantitatif gitu. Bisa dipahami nggak? Mungkin pertanyaannya nanti bisa ditulis ulang di kolom chat ya, Nanda. Oke, oke. Terima kasih. Oke, makasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Ayo dari 38, masa cuma satu yang nanya. Silakan. Tidak ada yang bertanya lagi.
Baik, jadi cuma satu ya yang bertanya atau dua nih? Ada dua ya. Ada satu nih, ada dua. Hmm. Hmm. Bagaimana ini kelompok? Lagi didiskusikan apa gimana? Pertanyaan ada dua. Iya, Prof, sedang didiskusikan. Oke. Oke, mungkin Juan boleh. Oke, aku mau nanya tentang misal nih, kita udah analisis pakai metode kualitatif seperti matriks risiko sama kuantitatif kayak VAR. Nah, habis dihitung tuh ada risiko yang dinilai rendah di metode kualitatif di matriks risiko, tapi di metode kuantitatif itu malah potensi kerugiannya cukup signifikan. Nah, menurut kalian nih, hasil mana hasil mana dari antara metode kualitatif atau metode kuantitatif yang sebaiknya lebih dipercaya eh, dari kita sebagai karyawan perusahaan gitu sih. Oke, makasih Juan pertanyaannya. Ditunggu ya. Oke, mungkin aku izin jawab pertanyaan dari Arum ya. Jadi itu pertanyaannya tentang mengukur resiko SDM seperti turnover, karyawan yang tinggi, dan kurangnya keterampilan di tengah remote working. Mungkin aku cuma bisa kasih jawaban secara umum. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau nambahin. Eh, jadi sebuah perusahaan atau organisasi itu mungkin bisa mengukur resiko seperti itu gitu ya, seperti turnover karyawan tinggi atau kurangnya keterampilan gitu dengan bisa memanfaatkan data dan evaluasi kondisi dari tenaga kerjanya gitu. Misal, em, perusahaan bisa melihat tingkat keluar masuk karyawan atau turnover itu melalui survei kepuasan dan keterikatan karyawan, terus juga bisa menganalisis kesenjangan keterampilan dibandingkan dengan kebutuhan dari perusahaan gitu. Dan dengan cara ini mungkin sebuah organisasi bisa mengetahui seberapa besar potensi resiko SDM yang sedang dihadapi gitu. Terus juga bisa menyiapkan strategi juga untuk mengantisipasinya. Tadi caranya mungkin dengan melakukan survei gitu ya, survei kepuasan, keterikatan karyawan, terus juga bisa menganalisis ulang kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan atau ya dengan itu dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Apakah sudah terjawab, Arum? Dia terjawab yang Arum. Arum ya Dek tadi, Azharani. Iya, Bu. Sudah, Bu, Oke, katanya. oke.
Kan dia bertanya bagaimana organisasi bisa mengukur risiko SDM seperti turnover karyawan tinggi, ya, atau kurangnya keterampilan di tengah tren remote working. Jadi sebenarnya sebelum karyawan itu masuk, kita harus mengukur SDM-nya ini apakah benar-benar mempunyai keterampilan ya di dalam tren remote working. Kemudian, nah ini kalau turnover ini karena generasi Z itu sering sekali dia eh, nggak betah ya istilahnya, lingkungannya gimana dia bisa pindah cepat sekali, dia berpindah tempat ya. Jadi mungkin kalau untuk resiko, manajer resikonya kita carilah manajer yang benar-benar berpengalaman ya, berpengalaman dalam menangani resiko SDM ini. Karena memang generasi sekarang kan gitu, sedikit aja setahun, nggak sampai setahun pindah, pindah lagi karena mereka tidak ada ikatan di dalam kerja, tidak ada kontrak, cuma hanya kontrak setahun setahun ya. Ada yang menawarkan gaji gede, ya mereka pindah, gitu ya. Nah, kalau resiko ini harus diusahakan jangan sampai dikontrak. Nanti kalau dikontrak aja resikonya eh, tidak tertangani. Itu tambahan sedikit untuk Arum ya. Kemudian pertanyaan siapa lagi? Azharani. Tadi yang belum dijawab ada pertanyaan Nanda, terus ada pertanyaan Juan, dan ini Jihan baru bertanya Prof di kolom komentar. Sedang kami rangkum jawabannya. Ya, Izin menjawab untuk pertanyaan Juan tadi. Misalnya setelah dilakukan pengukuran risiko, sebuah risiko ini dinilai rendah dengan menggunakan metode kualitatif seperti matriks risiko. Tetapi setelah dihitung dengan kuantitatif seperti VAR, ternyata potensi kerugian pada perusahaan ini cukup signifikan. Nah, menurut kami hasil mana yang sebaiknya lebih dipercaya dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan ini? Kalau secara gamblang sih, organisasi ini nggak bisa mengabaikan em, salah satunya atau berpatok pada kualitatif saja atau kuantitatif saja. Tapi berdasarkan praktik di manajemen risiko ini, biasanya hasil kuantitatif ini lebih diprioritaskan karena udah ada data numeriknya, data realnya, seperti probabilitas, data numerik, ataupun perhitungan yang tentunya lebih objektif. Tapi meski begitu, hasil dari kualitatif tadi tetap penting untuk memberi konteks yang lebih jelas untuk datanya tadi dan juga untuk memastikan bahwa keputusan pencegahan ataupun mitigasi ini tidak hanya berpaku pada angka. Jadi ya posisi amannya buat organisasi ini tetap mempercayai kuantitatif sebagai dasar yang objektif, tetapi tetap memperhatikan data kualitatif untuk melengkapi insight dari data tersebut agar lebih komprehensif dalam strategi mitigasinya. Begitu. Apakah kira-kira sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Makasih ya buat kelompok 4. Ingin mencoba menjawab pertanyaan Anda. Tadi apa namanya? Gimana sebaiknya perusahaan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar keputusan mitigasi resiko tetap komprehensif dan tidak bias hanya pada angka. Jadi setelah melakukan kita misalnya melakukan analisis kuantitatif terlebih dahulu. Setelah misalnya kayak tadi yang dicontoh soal kemungkinan kerugian kemungkinan kerugiannya itu 500 juta. Terus setelah itu kita melakukan analisis kualitatif kayak eh, dimasukkan ke dalam matriks resiko itu eh, itu level resiko yang rendah atau sedang atau tinggi gitu. Lalu dimasukkan ke dalam satu register resiko dan dibuat prioritas gabungannya.
Kayak misal tadi untuk yang kerugian itu kan di matriks resiko dianggap ekstrim. Terus kita bisa uji dengan simulasi Monte Carlo untuk memastikan biaya realnya. Terus misalnya di Monte Carlo tadi menunjukkan rata-rata labanya itu 77,1 juta dan dengan resiko minimum 62 juta. Tapi di kualitatif ini kita bisa gabungkan dengan menjelaskan kenapa ada potensi turunnya gitu. Misalnya distribusi terganggu karena banjir, yang itu berarti masuk ke faktor eksternal gitu. Jadi angkanya itu punya alasan di baliknya gitu. Jadi kombinasi keduanya bisa membuat mitigasi resiko yang lebih komprehensif karena bisa lihat berapa kerugiannya dan juga kenapa itu bisa terjadi. Apakah sudah menjawab? Berarti kualitatifnya buat penjelasan si kuantitatif. Ya, Iya, betul. excellent. Ya, terima kasih sudah menjawab. Oke, makasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Jihan mengenai case-nya. Sekarang banyak startup lokal kolaps karena gagal mengukur sustainability bisnis. Nah, menurut kami lebih tepat pakai pendekatan kualitatif seperti matriks risiko atau kuantitatif seperti VAR atau Monte Carlo dalam prediksi risiko kebangkrutan dan alasannya. Setelah diskusi, oh ya untuk pertanyaan ini juga masuk ke pertanyaan Juan tadi, menjurus ke pemilihan metode mitigasinya, lebih ke pendekatan kuantitatif kah atau kualitatif. Nah, untuk case ini melihat banyaknya kebangkrutan startup ini dipercaya karena banyaknya salah dalam pengambilan keputusan. Karena itu kelompok kami memutuskan untuk penilaian pengambilan keputusan dalam case ini metode kuantitatif sebaiknya lebih dipercaya. Karena kenapa? Dengan kuantitatif ini, ukuran metodenya ini memberi kita hasil mengenai ukuran kerugian yang terukur dan juga objektif berdasarkan data. Tapi tetap tidak mengesampingkan untuk hasil metode kualitatifnya diperhatikan, yaitu karena juga bisa memberi konteks tambahan yang tidak tercermin dalam angka. Contoh seperti misalnya pada faktor reputasi atau kesiapan organisasi. Nah, dengan demikian juga perusahaan bisa menjadikan hasil kuantitatif sebagai rujukan utama, lalu melengkapi dengan analisis kuantitatif. Nah, untuk pendekatan kuantitatif yang kami rekomendasikan ini bisa memakai value at risk dan juga ataupun Monte Carlo simulation. Karena risiko kebangkrutan ini juga sangat terkait dengan faktor keuangan, cash flow atau arus kas, dan juga keberlanjutan model bisnis yang harus diukur secara melalui data numerik. Nah, dengan pendekatan kuantitatif nanti, perusahaan ataupun organisasi juga bisa mendapatkan gambaran objektif terkait probabilitas kerugian, skenario yang buruk atau worst case, hingga juga skala ataupun kapasitas keuangan bertahan di organisasi yang terkait. Begitu. Apakah kira-kira sudah terjawab, Jihan?
Oke, sudah terjawab. Terima kasih kelompok 4. Ya, bisa saya tambahkan sedikit ya. Mengenai tadi apakah kuantitatif lebih baik atau kualitatif yang lebih baik ya. Sebenarnya sih masing-masing ada kebaikan dan kekurangannya ya. Kalau kualitatif itu datanya terbatas, maka kita harus mencari atau memperoleh wawancara lah ya, kualitas wawancara ya, mencari datanya melalui sumber yang dipercaya. Kemudian biasanya kan dalam satu perusahaan setiap tahun mengadakan identifikasi masalah dulu ya. Kemudian dirumuskan masalahnya, kemudian baru ditentukan mau pakai yang mana. Nah, kita kembali lagi ke kualitatif tadi. Nah, risiko dalam kualitatif ini biasanya risiko yang kompleks ya. Artinya untuk risiko yang kompleks dan sulit diukur secara numerik. Nah, ini kan harus mencari kuali ya, karena tidak ada data yang bisa kita ambil. Nah, awalnya kan kita identifikasi, saya katakan identifikasi dulu ya. Nah, ini sering kualitatif digunakan tanpa awal. Jadi dia tidak mengadakan mencari data identifikasi. Jadi dia langsung langsung dari kualitatif itu digunakan identifikasi risikonya ya. Langsung tidak mencari awal identifikasi tapi langsung ke risikonya. Nah, sumber daya terbatas. Kenapa? Karena ketika sumber daya itu menganalisis kuantitatif, maka kualitatifnya kurang ya. Jadi itu keterbatasan antara kuali ya. Nah, kalau kuanti itu datanya banyak dan biasanya tersedia. Kalau tidak ada data tersedia, memang repot juga harus kuali ya. Jadi tergantung kalau data itu tersedia ya kita pakai kuantitatif. Nah, di sini ketika ada data historis yang cukup relevan, misalnya tiap tahun kita tahu risiko dalam satu perusahaan tuh ini. Starbucks, perusahaan-perusahaan digital itu yang rugi setiap tahun adalah ini. Ini yang kita lihat ya, datanya ada tersedia untuk kuantitatif. Kemudian keputusan strateginya. Jadi untuk keputusan strategi yang memerlukan analisis lebih mendalam, ya bagus pakai kuantitatif. Gitu ya. Sama nanti kalau kalian buat skripsi juga rata-rata mahasiswa maunya kuanti. Karena ada data yang kita ambil, gampang kita analisis, hasilnya apa ketahuan. Tapi kalau kualitatif kita harus datang ke tempat yang akan kita teliti ya. Ya, kemudian kita balik lagi kuantitatif tadi, risiko finansialnya, istilahnya risiko finansial yang sering diukur secara kuantitatif. Jadi risikonya apa aja ya kita bisa hitung secara finansial. Nah, kalau presisinya ketika diperlukan tingkat presisi yang lebih tinggi, maka ini cukup untuk kuantitatif. Tapi dalam suatu perusahaan sering dia kombinasi yang mana yang lebih baik, yang mana buruk tidak diketahui. Pokoknya kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Atau istilahnya kita sebut pendekatan hybrid ya, yaitu kombinasi keduanya yang digunakan untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap. Itu lebih baik. Ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya, kita gabung yang mana lebih baik. Bukan yang mana lebih baik. Nanti, udah deh, kuanti aja, datanya ada enggak. Kombinasi itu yang membuat kita mengerti kira-kira yang mana risiko yang kita hadapin ini. Nah, kalau kualitatif untuk saringan awalnya, dia identifikasi awal bisa kualitatif, lalu bisa juga pakai kuantitatif untuk analisa lebih mendalam. Itu baiknya hybrid. Jadi ya udahlah, dia kalau kuali dia bisa identifikasi, tapi kalau kuanti data yang tadi kita analisis ya, sehingga kombinasinya juga ada. Sudah, silakan. Jadi gini, pertimbangan tambah lagi pertimbangan untuk mencari metode apa yang akan kita pakai itu harus kita lihat dari konteksnya, yaitu tujuan analisis risiko itu untuk apa. Kedua, sumber dayanya.
ada nggak sumber daya yang tersedia? Ada nggak data, waktu, keahlian? Itu semua mempengaruhi pemilihan metode kita. Ketiga, validasi. Nah, di sini validasi hasil penting untuk memastikan keandalan analisis. Jadi keandalan analisis tadi kita validasi ya. Baik, itu tambahan dari Ibu. Lanjut. Mungkin dari teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya. Oh, sudah terjawab semua ya? Udah, Bu. Udah. Oke, kalau terjawab semua, ada yang mau bertanya lagi? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, ya saya mengulang dari kelompok tadi ya. Tujuan pengukuran risiko dalam manajemen risiko itu untuk apa mengukur risiko itu? Yaitu komponen penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk memahami dan mengelola risiko secara efektif. Jadi setiap tahun manajemen risiko harus masuk ruangan produksi, pemasaran, keuangan. Kita tanyakan kira-kira risikonya terjadi tahun lalu apa aja. Jadi pertama kita identifikasikan risikonya. Nah, ini mengidentifikasi risiko ini dapat mempengaruhi organisasi atau proyek, ya. Kedua, baru kita analisis risikonya. Kita menganalisis kemungkinan terjadi risiko dan dampaknya apa. Ketiga, prioritasasi risiko. Mana diprioritaskan? Tadi kelompok sudah menyajikan yang mana dari risiko itu yang diprioritaskan. Jadi yang paling kritikal memerlukan penanganan segera itu harus kita laksanakan ya, prioritaskan. Keempat, mengambil keputusan. Nah, di sini membantu mengembangkan keputusan terkait strategi mitigasi atau penanganan risiko. Pengambilan keputusan kan sudah prioritaskan, kita ambil keputusan yang mana akan kita jalani, baru kita lihat alokasi sumber dayanya. Nah, kira-kira eh, sumber daya untuk mengelola risiko yang paling signifikan siapa? Alokasinya siapa ya? Nah, keenam, monitoring atau kontrol. Jadi, kemungkinan pemantauan risiko dan efektivitas secara mitigasi. Itu jadi harusnya ya, jadi kita identifikasi, analisis, prioritaskan, pengambilan keputusan, alokasi sumber dayanya, baru monitoring, jangan lupa. Nah, metode pengukuran risiko ada beberapa metode ya yang dijelaskan oleh kelompok penyaji banyak sekali ya. Tadi analisa kualitatif, analisa kuantitatif, matrik risiko, analisa sensitivitas, simulasi Monte Carlo ya, dijelaskan sama kelompok ini. Kemudian faktor mode and effect analysis atau FEE ya, FMEA. Kemudian ada event tree analysis ya, ada fault rate analysis atau FTA. Nah, banyak sekali metodenya, ada 8 ya. Nah, kalau kita lihat lagi aspek penting dalam mengukur risiko, pertama itu probabilitas ya, tadi udah dijawab sama dijelaskan sama teman-teman kalian probabilitas. Kemudian dampaknya apa? Ketidakpastiannya yaitu tingkat ketidakpastian yang terkait dengan risiko tersebut. Sumber risikonya itu kita identifikasikan. Kemudian tantangan pengukuran risiko apa aja? Ada nggak data yang sedia? Datanya subjek apa tidak? Nah, itu tantangan. Takutnya tidak subjektif ya. Ada kompleksitas. Nah, seperti katanya Pertamina banyak merugi ya. Ternyata Pertamina itu eh, bahan mentahnya yang diambil di Indonesia, orang katanya negara kita ini negara terkaya bisa membayar hutang dan sebagainya, tetapi itu tadi oknum-oknumnya dari apa data eh, itunya minyaknya yang mentah dikirim ke Singapura. Singapura itu tidak ada tidak ada apa sumber alam itu, sehingga diolahlah oleh orang Singapura balik lagi ke Indonesia.
yaitu seperti Shell ya, terus apa UPO apa Vivo, naikkan harganya. Nah sekarang Pertamina ketakutan. Nanti kalau semuanya orang lari ke Shell atau Vivo, otomatis Pertamina ditinggalkan karena jelek katanya ya. Nah ini mudah-mudahan ketangkep ya orang yang mengambil bahan mentah. Kita dari dulu ekspor itu tidak boleh bahan mentah. Misalnya kita ada pinus banyak sekali. Pohon pinus itu kan banyak digunakan orang-orang Jepang untuk sumpit makan. Zaman sekarang Indonesia juga pakai ya. Untuk tusuk gigi dan sebagainya. Nah itu tidak boleh. Seingat saya dulu waktu saya mengajarkan apa dagang internasional tidak boleh gelondongan yang kita kirim ke luar negeri. Tetapi sudah kita itu kan diolah bahannya tadi bahan mentari udah diolah sebagian sehingga tenaga kerja di Indonesia juga dapat terus nilai jualnya juga lebih tinggi gitu ya. Nah, ternyata banyak sekarang kacau-kacau semua ya, banyak korupsinya dan sebagainya. Ini semuanya risiko. Lihat di Tangerang saya baca pagi tadi Masya Allah banyak sekali ya biaya-biaya yang dikeluarkan seperti bahan cetak ya, kertas dan sebagainya itu sampai berapa triliun ya. Padahal kalau kertas, pensil, pulpen masa sih tiap tiap hari diganti ya. Apalagi sekarang kita paper paper green ya, words ya, pakai paper green sehingga tidak perlu pakai kertas lagi. Tapi itulah kejadiannya ya. Jadi untuk kembali lagi ke sini dalam pengukuran tantangan dan pengukur risiko tadi data tersedia tidak, subjek apa tidak, dan kompleksitasnya bagaimana. Nah, kemudian bagaimana penerapan manajemen risiko? Ya, kita harus mitigasi risiko, yaitu dengan cara mengurangi probabilitas atau dampak risiko tadi. Oke, bisa transfer risiko. Transfer risiko itu yaitu seperti ke perusahaan asuransi ya, kita mengalihkan risiko atau menghindar risiko. Menghindar aktivitas bersifat risiko tadi udah kita identifikasi, oh risiko yang harus ditanganin ini, tapi yang ini bisa kita kendalikan. Nah, itu kita bisa menghindari risikonya. Kemudian penerimaan risiko. Risiko-risiko tadi harus kita terima, tidak bisa misalnya ya udah kalau risikonya banyak kita nggak usah usaha, nggak bisa. Nanti kita mati, tidak bergerak perusahaan kita ya, karena ketakutan dengan risiko. Semua hidup ini ada risiko, apalagi usaha pasti ada risikonya. Baik itu tambahan. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Atau sudah? Ini ada chat, ada lagi ya, izin bertanya buat kelompok 4. Sekarang kan banyak startup. Udah jawab ya? Itu sudah, Yaitu Prof. Sudah udah dijawab karena semua. gagal mengukus dan label bisnisnya. Oke, udah ya. Ada lagi kayaknya satu lagi. Oh, tidak. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi atau kita akhiri? Ini masih di rumah ya? Ada kuliah di kampus nggak? Hari ini di online semua, Prof. Oh ya, alhamdulillah ya. Daripada ke kampus hujan. Kemarin hujan terus kampusnya luar biasa. Baik, kalau tidak ada bertanya, gimana? Jonathan, Raja nih, Raja kemana nih? Yeni ada. Laila tuh suka kucing ya, sama nih. Aku punya kucing dua ini nih, putih sama yang ini. Baik, ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak, foto dulu ya. PJ, tolong difoto. Siapa yang nggak menampakkan wajahnya? Teman-teman mungkin bisa on cam dulu. Jangan, nggak nampakin wajah, nggak usah hadir. Siapa yo? Tuh kan baru bangun kan? Nih, Muhammad Arka Fatih rambutnya berantakan. Dia tiduran tadi. Ya, dipoto dulu. Oke, mungkin dari slide satu, satu, dua, tiga. Di Raditya, slide dua, lagi naik apa boleh. Raditya nih? Satu, dua, tiga. Oke, Sudah, semua. sudah, Prof. Ya. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk kelompok 4 sudah menjelaskan. Bagus itu hitung-hitungannya juga ada, contohnya juga ada ya. Nah, tinggal teman-teman yang lain memahami. Kalau nggak ngerti ditanya, jangan sampai nanti kalau ada keluar hitung-hitungannya bahaya nggak ngerti ya.
Kemudian ini kan bisnis digital ya. Iya, bisnis apa jurusan apa? Prodi digital Ya, ya. bisnis Oke. digital. Nanti kita setelah UTS ada kuliah umumnya dari luar praktisi. Kita gabung aja cari hari yang pas ketiga program, ketiga kelas ya, ABC ya. Kelasnya ada 3 kan? Nah, nanti kita bagaimana cara perhitungannya nanti diperjelas lagi. Baik, sekali lagi terima kasih. Tolong yang bertanya dicatat ya, walaupun saya nyatat namanya doang, tapi pertanyaannya belum dicatat, sehingga ada keaktifan di dalam kegiatan kita diskusi ini. Oke, terima kasih sekali lagi buat penyaji dan penanya. Juga terima kasih yang tidur-tiduran aja. Semoga makin sehat. Kita akhirin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bu.